Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan curahan hati seorang Kiki Amalia yang dimana kalau kita lihat ya ternyata sampai sekarang Kiki itu masih menyesal sekali belum memberikan yang terbaik kepada almarhum sang ayah. Padahal sudah 7 tahun sepeninggalnya sang ayah, sampai sekarang masih kepikiran, duh kenapa ya dulu nggak begini, kenapa dulu nggak begitu, kenapa dulu belum punya anak salah satunya. Gitu. Tapi itulah namanya takdir. Semoga penyesalan ini segera larut dan tidak begitu memanjang waktunya ya. Karena tentu saja dia sekarang ini juga tengah berbahagia bukan hanya bersama dengan suaminya pun juga sudah dikaruniai momongan. Kita akan lihat informasi dari Kiki Amalia ini guys lengkap. Gitu Ustadz, demi ayah saya 4 tahun saya menemani ayah saya untuk berjuang melawan kanker. Dalamnya duka semakin menyisakan luka menganga ketika Kiki Amalia ditinggal meninggal sang ayah di tengah gejolak batin. Gagal dalam pernikahan pertama, Kiki Amalia benar-benar mencurahkan segala cinta dan perhatiannya untuk keluarga. Ini pula yang membuat sang ayah sempat menitipkan pesan haru sebelum takdir maut datang menjemput. Sesaat sebelum menutup mata untuk selama-lamanya, almarhum sempat ucap keinginan melihat Kiki Amalia hidup bahagia, kembali membangun keluarga dan punya keturunan. Tapi belum keinginan itu terwujud, almarhum lebih dulu berpulang ke pangkuan Tuhan. Papa ingin lihat kamu punya anak. Papa ingin lihat kamu punya anak yang bisa kamu banggakan. Karena selama ini kamu selalu bekerja untuk keluarga, tapi untuk diri kamu sendiri kamu tidak pernah memikirkan gitu. Kamu hanya mikirin keluarga terus-terusan. Kapan kamu mikirin diri kamu dan kamu bisa membahagiakan diri kamu? Saya menyesal sekali Ustadz, saya belum bisa memberikan anak atau cucu untuk ayah saya pada saat meninggal. Sampai dia mau meninggal masih pegang tangan, cuman bilang titip mama, titip keluarga yang lain, kamu bahagiain diri kamu juga ya, jangan terus-terusan bahagiain orang lain. Karena selama ini yang papa tahu kamu selalu bahagiain keluarga, tapi kamu gak pernah bahagiain diri kamu sendiri. Papa tahu dalam hati kamu pengen bahagia, tapi mungkin belum ketemu, kata papa. Sekarang saatnya papa udah, mungkin udah gak lama lagi, papa bilang gitu. Papa udah gak lama lagi kamu bahagiain diri kamu, dan pasti papa akan terus doain, kata papa. Gak lama, 1 menit kemudian papa meninggal. 4 tahun berselang setelah sang ayah tenang di peristirahatan terakhirnya, Kiki Amalia kembali menautkan hati dan menikah lagi pada November 2022 lalu. Dan impian sang ayah yang ingin melihat Kiki Amalia menimang momongan terjawab juga pada 28 Februari 2024. Bahagianya Kiki Amalia dianugerahi anak pertama dirasa kurang sempurna lantaran sang ayah tak lagi ada bersama mereka. Dengan berurai air mata, Kiki Amalia ungkap bahwa kebahagiaannya sekarang juga punya buah hati dan menggemaskan, tak lepas dari segala doa mendiang ayahanda tercinta. Ya, aku cuma bilang, Pak, sekarang Kiki yang sekarang, Pak, Kiki yang udah ngasih cucu buat papa, Kiki yang udah wujudin keinginan papa. Terima kasih atas doanya. Papa nggak pernah berhenti berdoa buat Kiki, dan
Allah jawab semuanya, Allah bayar tunai semuanya, Pak. Semua kesakit hatian Kiki, semuanya Allah kasih berlipat-lipat kebahagiaan. Allah kasih Kiki suami yang baik, suami yang meratukan Kiki luar biasa, Masya Allah. Anak yang sehat, anak yang bahagia. Kiki nggak bisa Kiki ungkapin apapun, Pak. Kiki cuma bilang terima kasih. Semoga Papa di sana selalu ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah, masuk ke surganya Allah. Insya Allah nanti kita bertemu di surganya Allah bersama-sama. Mengamini bahwa kebahagiaannya sekarang tak lepas dari doa ayahanda, Kiki Amalia terus hidupkan nostalgia tentang almarhum. Kepada sang anak yang Februari lalu genap berusia 1 tahun, Kiki Amalia tak pernah lupa mendongengkan cerita tentang sang ayah yang semasa hidupnya berprofesi sebagai dokter. Papa itu separuh jiwa aku banget. Aku dekat sama Papa dari aku kecil. Aku dekat sama Papa dari hal kecil. Aku selalu curhatnya sama Papa dibanding ke Mama gitu. Jadi aku merasa kehilangan banget. Sampai sekarang aja aku selalu memperkenalkan Papa sama anak aku. Sampai sekarang setiap mau tidur aku baca dongengnya tentang kedokteran. Karena Papa kan dokter, kedokteran. Aku dulu Opa praktek di sini. Dulu Opa ruangan prakteknya di sini. Aku selalu ngomong gitu ke Alisha, anak aku gitu. Ditinggal oleh orang tercinta, terkasih, tentu saja tidaklah mudah. Ini juga sebagai pengingat tidak ada yang abadi, tapi penyesalan ataupun juga rasa sedih pun tidak abadi. Semoga Kiki Amalia bisa segera menemukan kebahagiaan. Amin. Atau barangkali bisa menghitung berkah yang begitu luar biasa banyak. Amin, 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 amin.